Hai, apa kabar saudara? Kita berjumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location. Saya Bambang Kalitus akan memandu Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Saudara, pada episode kali ini kita sedikit berbicara atau berdiskusi dengan seseorang lah yang boleh dikatakan penggagas, yang punya mimpi-mimpi besar terhadap nilai-nilai kebangsaan. Nah, ternyata di Bali ada juga orang yang berinisiatif menggagas untuk membuat sebuah nilai kebangsaan tetapi dalam bentuk yang mungkin agak unik atau agak berbeda. Nah, kita dengan siapa dan apa yang akan kita bahas, untuk itu jangan kemana-mana. Tetap bersama saya dalam Sapa Redaksi On. Terima kasih, saudara. Kita langsung menyapa beliau. Om Swastiastu, Mas Udi Prayudi. Om Swastiastu, ya. Luar biasa. Mas Bambang. Salam sehat ya. Sehat. Saya manggilnya Beli atau Ji atau Mas atau Om ini? Beli ya. Beli ya, Udi ya, baik. Ya. Ya, memang pada kesempatan kali ini kita sengaja datang, saudara, ke pondokan atau padepokan atau apalah bahasa padepokan silat ya. Dengan Mas Udi ya, Beli Udi ya, Beli Udi. Nah, tapi sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan Beli Udi dulu kepada masyarakat. Beli Udi mungkin boleh di-share dulu sebetulnya seorang Udi itu siapa sih sekarang, di kegiatannya apa, ininya apa, gimana Mas Udi? Beli Udi. Ya, terima kasih. Saya ini pengayah, ya. Pengayah di Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan. Ya. Jadinya pengayah itu kan orang yang membantu berbuat untuk terwujudnya Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan yang kita namakan Pasraman Satyam Eva Jayati. Ini tempat berhimpunnya ya, jadinya ini diinisiasi bukan oleh saya, tetapi oleh organisasi yang menginisiasi itu. Ada Forum Alumni KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, dan juga ada dari adik-adik KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Ini yang awalnya menginisiasi, dan saya hanya bertugas untuk mengkoordinir sebagai pengayah yang bertanggung jawab, yang ngurus-ngurus ini sampai terwujudnya ini bersama dengan kawan-kawan yang lain. Ya. Pengayah tuh volunteer? Ya, seperti itulah ya. Tidak ada pamrih lah bahasanya. Ya. Betul-betul mengabdi. Betul. Mengabdikan diri untuk kepentingan ini. Untuk kepentingan kebangsaan dan kebinekaan kita. Ya. Baik. Nah, kalau terkait dengan ini, kemudian mengapa awalnya seperti apa sih beliau timbul pemikiran gagasan, apa sih latar belakangnya sebetulnya? Ini sebenarnya awalnya 2010 ya, 10 tahun yang lalu ya, 1 dekade ya. Nah, itu kita dengan teman-teman di organisasi Forum Alumni KMHDI dan KMHDI berpikir kita ini kan berbineka ya. Ada banyak adik-adik kita itu berasal dari Bali, berasal dari Jawa, Dayak, termasuk juga ada dari Lampung, Maluku dan lain sebagainya, Toraja dan lain sebagainya. Gimana kita cara menghimpun kita yang kebinekaan itu? Jadinya kita dalam kongres gitu ya, kalau kita di kelembagaan itu berinisiatif menuangkannya dalam sebuah hasil kongres, membuat tempat untuk berhimpunnya generasi muda dari seluruh Nusantara. Ya, tidak hanya umpamanya kita ada perwakilan Bali, perwakilan Palembang, perwakilan kan itu ada di Jakarta semua. Jadi kita ingin satu tempat kita berinteraksi semua. Ada orang dari Jawa, ada orang dari Maluku, dari Kalimantan berinteraksi di sini. Nah, itulah akhirnya membuat kita di 2016 itu mulainya. Itu kan gagasannya 2010. Baru bisa kita mulai tindak lanjuti di 2016. Karena banyak tantangan. Ini kan harus membangun sebuah tempat itu
kan perlu biaya dan komitmen yang sama. Sedangkan kita ini lembaga yang paling muda di antara lembaga-lembaga yang lain seperti HMI, GMNI. Ini KMHD ini lembaga yang paling usianya paling belia. Ya, jadinya kita tentunya resourcesnya masih belum sekuat kawan-kawan yang lain. Gitu. Nah, ini akhirnya 2016 kita samakan komitmen, 2017 kita dapatkan lahannya. Nah, 2018 baru kita groundbreaking. Nah, ini proses gagasannya. Baik. Jadi ini kan boleh dikatakan brandnya adalah Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan. Ya, betul. Jadi berangkat dari 2010, ada pertemuan lah boleh dikatakan. Betul. Dari apa mereka itu? Kongres Forum Alumni KMHDI. Oh, Kongres Alumni. Iya. Mereka ini sudah tersebar dari mana-mana. Betul, seluruh Indonesia. Datang kemudian akhirnya mencetus sebuah gagasan bagaimana kita membuat sebuah wadah untuk simbol atau untuk wadah kebinekaan dan kebangsaan ini. Betul. Terus yang dipilih adalah berupa apa nih? Ini bangunan seperti ini ya. Jadinya bangunan dengan konsep Nusantara. Kalau kita lihat bangunan kita sendiri kan warnanya merah, putih gitu dan hitam. Awalnya ketika kita cat itu merah, wah ini kayaknya sekretariat PDIP kan begitu ininya ya. Nah, berikutnya ketika lantai 2 kita cat warna putih, wah ini merah putih. Ini apa lah ya nanti ini merah putih ini apa? Karena di Jakarta kan ada gedung merah putih itu KPK. Kan. Ini apa? Ketika kita lantai 1 kita cat hitam, wah jangan-jangan ini markasnya Bali United ini kan Laskar Tridatu gitu kan. Sebenarnya konsepnya adalah merah putih di tanah Nusantara. Itu sebenarnya merah putih hitam itu punya arti merah putih di tanah Nusantara. Ayo kita bersama semangat merah putih itu kita jaga bersama. Nah, itu sebenarnya konsep warnanya begitu. Jadi hitam itu pondasinya Nusantara kita. Nusantara. Di atas Nusantara itu ada merah putih yang mengayomi. Simbol ini tuh sudah kelihatan dari luar. Dari ini. Dan ini barangkali sudah kita terapkan semangat spirit kita itu dalam gedung ini. Ini juga memberikan ajakan kepada kita semua. Baik. Nah, waduh luar biasa ya. Jadi memang dari sebuah konsep akhirnya 6 tahun kemudian konsep itu betul-betul bisa direalisasikan. Mulai direalisasikan. Iya, mulai direalisasikan. Nah, berwujud sebuah kompleks, kalau saya bilang kompleks boleh dikatakan kompleks bangunan karena memang ini baru bangunan utama ya. Ini baru bangunan utama. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 unit. Ya, 5 unit bangunan jadinya nanti di sana di ujung timur itu pembatas kita ada namanya Padma Candi Nusantara. Di tembok itu ada yang namanya Holy Wall. Dinding itu kalau barangkali tembok pembatas, kita sekarang ini juga narasikan sebagai Holy Wall. Dinding suci. Dinding suci itu nanti dia isi narasi-narasi quote-quote kata-kata mutiara daripada para tokoh. Seumpama Bung Karno quote-nya yang menarik itu tentang kebangsaan, beliau banyak punya, kita akan tulis di sana. Terus ada Gus Dur tentang pluralisme, kita akan tulis di sana. Ada juga tokoh-tokoh di luar negeri seperti Mahatma Gandhi, dia punya quote tentang kemanusiaan, tentang kasih sayang. Dia juga akan kita muat di sana. Barangkali ada filsuf Yunani, Cina, kita juga akan muat di sana dengan bahasa aslinya. Oh gitu. Ya nanti kalau dia aksara begitu, Mahatma Gandhi ya dengan bahasa Sanskerta, Cina dengan bahasa Cina, sehingga yang akan muncul adalah aksara-aksara dari seluruh dunia. Nanti kalau kita umpamanya ada dari Jawa barangkali orang mangan yang penting ngumpul, pakai dia aksara Jawa. Kalau di kita ada tatwamasi tentang persaudaraan. Saya adalah kamu, kamu adalah saya, dia pakai sastra Bali. Wasudewa Kutumbaka, kita semua bersaudara. Dia pakai bahasa Sanskerta. Ada barangkali bahasa Jawa kuno. Jadi kita lihat di dinding Holy Wall itu adalah hanya aksara-aksara yang barangkali kita tidak ngerti artinya apa. Tapi itulah hasanah kebinekaan kita di seluruh dunia. Nanti kita akan tuangkan dia dalam website kita. Aslinya, Latinnya, artinya. Sehingga mau nggak mau kita akan belajar menghargai tentang hasanah budaya yang ada di seluruh dunia. Baik, jadi memang Holy Wall ini istilahnya kata-kata yang
punya nilai-nilai Nilai-nilai. kebangsaan, nilai kemanusiaan, Kemanusiaan, gitu ya. persaudaraan, kasih sayang. Nah, itu yang akan ada di Hollywood. Nah, terus ada yang berikutnya, ada yang namanya Padma Candi Nusantara. Kenapa kita namakan Padma Candi Nusantara untuk bangunan suci kita? Jadinya dia akan menjadi tempat akulturasi budaya. Kalau kita lihat candi, konsepnya pasti Jawa zaman kita berapa ratus tahun yang lalu dengan arsitektur Balinya. Ini akulturasi budaya kita yang membuat perpaduan yang indah gitu kan ininya. Nah, berikutnya ada di sini Wantilan Serbaguna. Ya, di sini ada Wantilan Serbaguna, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai Yang sekarang ini kita yang sekarang kita berada ini adalah co-working space-nya ruangan ini. Siapa saja boleh menggunakan ruangan ini sepanjang memang bisa untuk waktunya kosong, silahkan dipakai. Gitu. Ini konsep kebersamaan kita. Karena ini memang dibangun oleh semua orang, bukan satu orang pemiliknya, tapi ini kita namakan juga sebagai rumah gotong royong. Ada hampir 1.500 orang yang sudah mendedikasikan segala halnya untuk mensupport baik proses pemikiran, material, segala macam, gagasan. 1.500 orang. Iya, 1.000. Karena kita sempat ada yang namanya charity dinner, melibatkan 800 orang, dan itu melibatkan juga artis-artis dari nasional. Ada Tri Utami, ada Indra Lesmana, ada Dewa Bujana, termasuk ada Joni Agung, dan semua artis Bali itu secara antusias menyumbangkan kemampuannya untuk mensupport pembangunan ini, mewujudkan ini. Menarik Pak Udi. Nanti kita akan kupas dari filosofi dari bangunan utama ini ya Pak Udi ya. Tapi setelah ini Mas Udi, jangan kemana. Baik. Saudara jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi bersama Bli Udi Prayudi setelah yang satu ini.